Halo teman-teman pencari makna. Selamat datang kembali di channel kita. Sebelum kita menyelam ke dalam kedalaman cerita hari ini, jika perjalanan menyingkap misteri batin manusia ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan bel notifikasi. Dukunganmu sangat berarti agar kita bisa terus menjelajah bersama. Pernahkah kalian bertanya, dalam hati yang paling sunyi, sebuah pertanyaan yang mungkin tak pernah kalian ucapkan keras-keras? Bagaimana jika segala yang kita ketahui tentang masa kecil Yesus hanyalah sebuah fragmen? Sebuah bayangan dari cerita resmi yang tercatat? Bagaimana jika rahasia sejati tentang sang anak, tentang remaja yang berjalan di jalanan Nazaret, justru tersembunyi berabad-abad dalam naskah-naskah yang oleh gereja tidak dipilih untuk ditampilkan? Injil Matius dan Lukas hanya memberi kita sedikit coretan, kelahiran, pelarian ke Mesir, kemudian lompatan besar ke usia 12 tahun di Bait Allah, lalu keheningan, hingga tiba-tiba ia muncul sebagai pria dewasa berusia 30 tahun, siap memulai pelayanan. Apa yang terjadi di antara tahun-tahun yang hilang itu? Bagaimana ia tumbuh? Bagaimana ia menyadari keilahiannya sendiri? Kanun resmi Alkitab diam. Namun, naskah-naskah lain yang disebut apokrif atau tersembunyi menceritakan kisah-kisah yang sama, memesona dan menggelisahkannya. Salah satunya adalah Injil masa kecil menurut Thomas, bukan murid Thomas yang kita kenal, tetapi sebuah karya yang beredar luas di komunitas Kristen awal, mungkin dari abad kedua. Naskah-naskah ini menampilkan Yesus kecil yang melakukan mukjizat, tetapi mukjizat dengan karakter yang sangat berbeda, terkadang terkesan lancung, bahkan berbahaya. Mengapa gereja awal memutuskan untuk tidak memasukkannya ke dalam kanon? Apa yang diceritakan oleh kisah-kisah aneh ini tentang sifat manusia dan ilahi Yesus? Dan yang lebih penting, apa yang mereka ungkapkan tentang hubungan kita sendiri dengan yang sakral, dengan kekuatan, dengan ketidaksadaran yang berdiam dalam diri kita? Selama lebih dari 40 tahun, saya mempelajari jiwa manusia. Saya menyelami mimpi, mendengar kisah paling intim, dan menelusuri simbol-simbol yang muncul berulang dalam mitologi semua bangsa. Dan saya bisa katakan dengan pasti, kisah-kisah religius bukanlah kebohongan atau fantasi saleh. Mereka adalah ekspresi paling dalam dari ketidaksadaran kolektif manusia. Bahasa yang digunakan jiwa kita untuk menyampaikan kebenaran yang tak bisa ditangkap oleh akal biasa. Masa kecil Yesus adalah misteri yang bersifat historis dan psikologis, spiritual dan arketipal. Jadi hari ini, mari kita berani membuka lembaran yang dilarang ini, bukan untuk meruntuhkan iman, tetapi justru untuk memperdalamnya. Untuk memahami bahwa jalan spiritual bukanlah garis lurus yang sudah jadi, tetapi sebuah proses pertumbuhan, bahkan untuk Sang Ilahi, sekalipun ketika ia menjalani hidup sebagai manusia seutuhnya. Dan kisah pertama yang akan kita temui dari Injil masa kecil Thomas mungkin akan mengganggu gambaran kita tentang Yesus kanak-kanak yang tenang. Ini adalah cerita tentang seorang anak berusia 5 tahun, hari Sabat, dan beberapa ekor burung pipit yang terbuat dari lumpur. Bayangkan sebuah senja di Nazaret. Seorang anak lelaki berusia 5 tahun asyik bermain di tepi aliran air. Tangannya yang mungil meremas-remas tanah liat basah, membentuknya dengan serius. 1, 2, hingga 12 bentuk burung pipit terbentuk di hadapannya. Namun hari itu adalah hari Sabat, hari yang dikuduskan untuk beristirahat, di mana segala pekerjaan dilarang. Seorang lelaki Yahudi yang lewat melihatnya, dia merasa tersinggung dan berlari menemui Yusuf, ayah sang anak. "Anakmu melanggar hukum, dia bekerja di hari Sabat," teriaknya. Yusuf pun datang dan, sebagai seorang ayah, menegur anaknya. Dan disinilah narasi itu berbelok tajam. Alih-alih menunduk atau minta maaf, anak kecil itu justru bertepuk tangan.
Dan dalam sekejap, ke-12 burung pipit dari tanah liat itu hidup. Mereka berkicau, mengepakkan sayap dari tanah dan terbang ke langit. Materi yang tak bernyawa berubah menjadi makhluk hidup yang merdeka. Apa yang harus kita lakukan dengan cerita seperti ini? Kita bisa dengan mudah membuangnya sebagai dongeng penggemar yang berlebihan. Tapi coba kita hentikan sejenak. Biarkan simbol ini meresap. Seorang anak yang memberi kehidupan pada yang tak bernyawa, yang mengubah materi mati menjadi sesuatu yang terbang dan naik. Bukankah ini gambaran sempurna tentang kekuatan pencipta yang tertidur dalam ketidaksadaran kita? Tentang kemampuan yang kita semua miliki, meski jarang dikembangkan, untuk membentuk yang tanpa bentuk, meniupkan roh pada materi, menghidupkan yang tampak mati. Namun, ada lapisan lain. Mukjizat ini terjadi di hari Sabat. Di sini kita menemukan ketegangan fundamental antara hukum agama yang telah mapan dan manifestasi spontan dari yang ilahi. Yesus kecil tidak menghormati Sabat dalam pengertian konvensional, tetapi justru melakukan tindakan paling sakral, menciptakan kehidupan, berpartisipasi dalam tindakan primordial penciptaan ilahi. Ketegangan antara hukum dan roh, antara bentuk agama dan pengalaman hidup akan yang sakral, adalah tema yang mengalir sepanjang hidup Yesus dan sepanjang pencarian spiritual yang otentik. Tapi ada cerita lain dalam Injil yang sama, yang jauh lebih mengganggu. Dikisahkan seorang anak lain berlari dan tidak sengaja menabrak bahu Yesus kecil. Yesus yang kesal menoleh dan berkata, "Kamu tidak akan melanjutkan perjalananmu." Seketika anak itu jatuh dan mati. Orang tua anak yang meninggal datang pada Yusuf dengan penuh kepahitan. "Ajari anakmu untuk memberkati, bukan mengutuk, atau kami harus meninggalkan tempat ini. Dia membunuh anak-anak kami." Narasi ini menghadapkan kita pada sesuatu yang sering diabaikan oleh kesalehan Kristen tradisional, sisi gelap dari kekuatan ilahi. Dalam istilah psikologis, ini adalah bayangan, shadow. Yesus kecil di sini, bukan bayi mungil nan lemah lembut di gambar-gambar Natal. Dia adalah sosok dengan kekuatan dahsyat yang mampu mencabut nyawa dengan satu kata. Ini memaksa kita menghadapi kebenaran mendasar tentang sifat yang sakral. Yang ilahi bukan hanya cahaya, cinta, dan kelembutan. Yang ilahi juga adalah kekuatan, adalah daya penghancur. Inilah yang oleh para mistikus disebut sebagai aspek mengerikan dari Tuhan. Dalam tradisi Hindu, ini dipahami dengan baik. Dewi Kali adalah ibu penyayang, sekaligus penghancur yang tak kenal ampun. Shiva adalah penari kosmis dan juga dewa peleburan. Namun dalam tradisi Kristen Barat, kita cenderung memisahkan aspek-aspek ini. Kita memproyeksikan semua yang gelap kepada iblis dan menjaga Tuhan serta Kristus dalam ranah cahaya murni. Teks-teks apokrif ini mengingatkan kita, realitas lebih kompleks, lebih menggelisahkan. Apa artinya bagi psike kita sendiri, bahwa kita semua membawa dalam diri kapasitas untuk mencipta dan menghancurkan? Kekuatan yang sama yang bisa memberi hidup juga bisa mengambilnya. Dan tugas dari kedewasaan spiritual bukanlah menyangkal realitas ini, tetapi mengintegrasikannya secara sadar. Belajar mengelola kekuatan itu dengan penuh tanggung jawab. Yesus kecil dalam kisah apokrif ini, dalam arti tertentu, adalah gambaran dari keilahian yang belum terintegrasi. Kekuatan sakral yang belum belajar belas kasihan, yang belum ditempa oleh penderitaan dan pengalaman manusiawi. Dan disinilah kita menyentuh sesuatu yang sentral untuk memahami misteri inkarnasi. Jika Yesus sungguh-sungguh manusia, maka ia harus melalui proses perkembangan, pembelajaran, dan pendewasaan. Ia tidak lahir sudah tahu segalanya. Ia harus tumbuh, belajar, dan secara bertahap menemukan siapa dirinya.
Kisah-kisah masa kecil ini, betapapun anehnya, justru menunjukkan proses itu. Seorang makhluk dengan kekuatan ilahi belajar menjadi manusia, belajar mengendalikan kekuatan itu, belajar tentang kasih sayang, kerendahan hati, kebijaksanaan, dan proses belajar itu ternyata melibatkan seorang guru bernama Zakheus. Tapi, seperti yang akan kita lihat, pertemuan antara sang guru konvensional dan murid yang tidak biasa ini justru membalikkan segala peran dan membawa kita pada pertanyaan mendasar. Dari manakah sumber kebijaksanaan sejati itu berasal? Setelah beberapa insiden yang mengganggu, burung pipit yang hidup, kutukan yang mematikan, Yusuf, sang ayah duniawi, pastilah merasa bingung dan khawatir. Bagaimana mengasuh seorang anak yang kekuatannya bisa begitu tak terduga? Mungkin dengan pendidikan yang baik, pikirnya. Maka Yusuf mempercayakan Yesus kecil kepada seorang guru bernama Zakheus, seorang pria terpelajar yang menguasai kitab suci dan huruf-huruf. Sang guru memulai pelajaran pertama dengan penuh keyakinan. Dia menulis huruf pertama alfabet Ibrani, Alef, dan meminta Yesus untuk menirunya. Tapi respon sang anak sama sekali di luar dugaan. Bukannya menuruti, Yesus malah balik bertanya, "Kamu yang tidak mengerti hakikat Alef, bagaimana bisa mengajarku Bet?" Lalu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Anak kecil itu mulai menjelaskan, bukan cara menulis huruf, tetapi misteri tersembunyi di balik setiap huruf. Dimensi simbolis alfabet, korespondensi antara bentuk huruf dan struktur kosmos, makna filosofis yang terdalam. Guru Zakheus terpana, bingung, dan akhirnya terduduk kewalahan. Dia berpaling kepada Yusuf dan berkata, "Anak ini bukan dari dunia ini. Mungkin dia dikandung sebelum dunia dijadikan. Aku, celaka aku, telah dipermalukan." Adegan ini sangat memesona dari sudut pandang psikologis dan spiritual. Ini menunjukkan konflik abadi antara pengetahuan yang diperoleh, ditransmisikan oleh tradisi dan pendidikan formal, dan pengetahuan bawaan yang memancar dari kedalaman diri. Yesus kecil mewakili kebijaksanaan yang tidak datang dari luar, tetapi dari dalam. Yang tidak dipelajari, tetapi diingat kembali. Yang bukan konstruksi budaya, tetapi wahyu dari kebenaran primordial. Ini menghubungkan kita dengan sesuatu yang saya amati berulang kali dalam pekerjaan saya dengan mimpi dan ketidaksadaran. Dalam setiap manusia ada pusat pengetahuan, sebuah titik kontak dengan kebijaksanaan yang melampaui pengalaman pribadi. Para leluhur menyebutnya logos, nous, atman. Dalam psikologi Jungian, ini disebut diri the self, inti terdalam psike yang sekaligus paling personal dan paling universal. Ketika pusat ini aktif, ketika kita berhasil menjalin kontak dengannya, kita mengalami momen kejernihan luar biasa. Intuisi yang seolah datang dari enggak dari mana, tiba-tiba membuka tabir kebenaran mendalam tentang hidup, mati, dan makna eksistensi kita. Yesus kecil dalam teks-teks ini adalah gambaran dari diri yang telah aktif sejak awal. Koneksi penuh dengan sumber segala kebijaksanaan, tapi justru karena itulah jalannya tidak mudah. Ia harus belajar hidup di dunia, berelasi dengan manusia lain yang tidak memiliki koneksi yang sama. Ia harus memoderasi kekuatannya agar tidak menghancurkan apa yang disentuhnya. Ia harus menjadi, seperti kata teks itu sendiri, seseorang yang mampu memberkati, bukan mengutuk. Injil kanonik diam tentang tahun-tahun pembelajaran ini. Mereka melompat dari anak 12 tahun di bait Allah langsung ke pria 30 tahun yang memulai pelayanan. Namun, kesunyian itu tidak kosong. Ia penuh dengan transformasi, pembelajaran, pendewasaan, dan teks-teks apokrif, meski mungkin tidak historis dalam arti harfiah, menawarkan gambaran simbolis dari proses itu.
Mereka menunjukkan makhluk ilahi yang belajar kerendahan hati, belajar melalui rasa sakit, belajar apa artinya menjadi manusia sepenuhnya. Dan salah satu pelajaran terindah tentang menjadi manusia sepenuhnya justru datang bukan dari ruang kelas, tetapi dari perjalanan panjang di padang gurun, di bawah terik matahari, di dekat sebuah pohon kurma yang rindang. Mari kita tinggalkan sejenak ruang kelas Guru Zakheus dan bayangkan sebuah pemandangan yang berbeda. Padang pasir yang luas, panas terik membakar, dan debu yang menyelimuti langit. Dalam pelarian ke Mesir, menurut kisah apokrif lain, Injil Pseudo-Matius, keluarga kudus itu beristirahat di bawah naungan pohon kurma. Maria, letih dan kehausan, memandang ke atas. Di puncak pohon yang menjulang tinggi, tergantung buah kurma ranum, namun buah itu tak terjangkau. Yesus kecil melihat penderitaan ibundanya, tidak membentuk burung dari tanah liat atau mengucapkan kata-kata keras. Dia menengadah ke pohon itu dan memerintahkannya untuk membungkuk, menyerahkan buahnya. Dan pohon itu menuruti. Batangnya melengkung dengan lembut hingga Maria dapat memetik kurma-kurma itu. Tak cukup sampai di situ, Yesus juga memerintahkan agar dari akar pohon itu memancar mata air jernih, menghilangkan dahaga mereka sepenuhnya. Kisah sederhana yang indah ini berbicara tentang hubungan yang sama sekali berbeda dengan alam. Yesus kecil tidak mendominasi alam dengan kekuatan kasar. Dia menjalin komunikasi langsung, hubungan harmonis di mana pohon dan air merespons kebutuhan manusia. Ini adalah gambaran dunia yang terpesona, enchanted. Kosmos yang hidup di mana segala sesuatu terhubung, batas antara yang bernyawa dan tak bernyawa pun luluh. Bukankah ini justru yang kita kehilangan dalam modernitas kita yang ilmiah dan teknologis? Kita belajar menguasai alam dengan teknik, mengekstrak apa yang kita butuhkan dengan paksa. Namun kita melupakan bentuk relasi yang lain, bentuk yang dikenal baik oleh leluhur kita, di mana manusia bukan penakluk alam, melainkan peserta dalam kehidupannya. Saudara, bagi pohon dan air, seseorang yang bisa meminta dan menerima, yang bisa berbicara dengan jiwa dunia. Teks-teks kuno menyimpan memori tentang hubungan yang hilang ini, mengajak kita bertanya, mungkinkah kita dengan cara tertentu memulihkannya? Namun, saya harus mengingatkan sesuatu yang penting. Ketika kita menjelajahi teks-teks apokrif ini, kita bukan mencari data historis dalam pengertian modern. Tidak penting apakah peristiwa-peristiwa ini terjadi persis seperti yang digambarkan. Yang penting adalah apa yang mereka ungkapkan tentang jiwa manusia, tentang cara kita membayangkan yang sakral, tentang arketip dalam yang membentuk pengalaman spiritual kita. Kisah-kisah ini lahir dalam komunitas Kristen awal, di saat orang masih berpikir dalam istilah mitis, di mana sejarah dan simbol terjalin secara alami. Pikiran modern menuntut, apakah ini benar-benar terjadi? Pertanyaan itu sah, tapi bisa membuat kita kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting. Sebab, meskipun mukjizat masa kecil ini tidak terjadi secara harfiah, meskipun mereka adalah elaborasi simbolis dari komunitas yang ingin mengungkapkan iman mereka, mereka tetap benar pada tingkat yang lebih dalam. Mereka benar sebagai ekspresi kerinduan manusia akan hubungan dengan yang ilahi, sebagai gambaran tentang kemungkinan yang terbuka ketika yang sakral bersentuhan dengan yang manusiawi, sebagai peta dari wilayah batin jiwa yang mencari makna, yang mencari transendensi. Sekarang, bayangkan perjalanan itu berlanjut. Keluarga itu akhirnya tiba di Mesir, tanah dengan dewa-dewa dan kuil-kuil kuno. Dan di sana, dalam sebuah kuil penuh berhala, terjadi suatu peristiwa yang tidak lagi menggambarkan harmoni dengan alam, tetapi sebuah konfrontasi langsung dengan keyakinan lama, sebuah konfrontasi yang akan memaksa kita melihat lebih dalam lagi tentang apa artinya berhala dalam hidup kita sendiri.
Maka sampailah keluarga itu di Mesir. Dan di sanalah menurut Injil masa kecil Arab terjadi sebuah peristiwa simbolis yang dahsyat. Mereka memasuki sebuah kuil yang dipenuhi 365 berhala. Begitu kaki kecil Yesus melintasi ambang pintu, semua patung dewa-dewa itu bergetar, lalu roboh dan hancur berkeping-keping di lantai. Namun, reaksi imam kuil itu mengejutkan. Alih-alih marah, dia justru tunduk. Dia mengenali penggenapan nubuat kuno yang mengatakan bahwa seorang anak dari Syria akan datang untuk menjatuhkan semua dewa mereka. Dan dia bersama banyak orang Mesir memeluk iman kepada Tuhan yang esa. Di satu tingkat ini adalah kisah kemenangan. Tuhan yang benar mengalahkan dewa-dewa palsu. Tapi mari kita selami lebih dalam. 365 berhala yang runtuh itu mewakili apa? Mereka adalah segala kepastian palsu, struktur mental kaku, sistem kepercayaan yang kita bangun untuk melindungi diri dari ketidakpastian, dari misteri, dari yang tak diketahui. Kehadiran yang ilahi sejati disimbolkan oleh Yesus kecil, menghancurkan semua konstruksi itu. Bukankah inilah tepatnya yang terjadi dalam setiap kebangkitan spiritual yang otentik? Tiba-tiba, semua kepastian kita terbukti sebagai berhala, konstruksi mental yang kita keliru sangka sebagai realitas. Keruntuhan itu menyakitkan, tapi perlu. Sebab hanya saat berhala-berhala runtuh, yang ilahi sejati bisa mewujud. Hanya saat kita berhenti menyembah proyeksi dan ide-ide kita tentang Tuhan, kita bisa menyentuh Sang Ia yang melampaui semua ide, semua citra, semua konsep. Tapi, mengapa gereja awal memutuskan untuk tidak memasukkan narasi-narasi seperti ini ke dalam kanon resmi? Mengapa kisah-kisah tentang Yesus kecil yang penuh kuasa sekaligus berbahaya ini akhirnya tersingkir ke pinggiran? Alasannya kompleks. Sebagian karena nada mereka dianggap terlalu aneh, terlalu jauh dari kesederhanaan Injil kanonik. Sebagian karena mereka menampilkan Yesus yang tidak sesuai dengan citra yang ingin dipromosikan gereja. Seorang Yesus yang sudah sempurna sejak awal, tanpa perlu perkembangan atau pendewasaan. Sebagian karena mengandung unsur-unsur yang dianggap terlalu magis atau takhayul yang lebih disukai untuk ditinggalkan oleh teologi yang lebih canggih. Namun mungkin alasan terdalamnya adalah teks-teks ini terlalu berbahaya. Mereka menunjukkan bahwa yang ilahi tidaklah aman, tidak terduga, tidak sepenuhnya bisa dikendalikan. Mereka menunjukkan bahwa kontak dengan yang sakral bisa sama menghancurkannya dengan menyelamatkan. Dan sebuah institusi agama yang mencari stabilitas, yang ingin menawarkan keamanan dan kepastian kepada umatnya, tidak bisa mempromosikan teks yang menyarankan bahwa Tuhan itu tak terduga, bahwa yang sakral itu berbahaya, bahwa jalan spiritual adalah sebuah risiko. Padahal itulah justru kebenaran yang perlu kita dengar. Spiritualitas yang otentik bukanlah tempat perlindungan dari ketidakpastian hidup. Ia adalah lompatan ke dalam jurang, pelepasan dari segala jaminan, pertemuan dengan kekuatan-kekuatan yang sepenuhnya melampaui kita. Jika kita mendekatinya hanya mencari hiburan dan kepastian, kita sedang membohongi diri sendiri. Yesus kecil yang membunuh dengan satu kata menghadapkan kita pada realitas kuasa ilahi yang belum dijinakkan. Dan meskipun gambaran itu mengganggu, ia juga gambaran yang jujur. Sebab yang ilahi memang begitu. Mengerikan, luar biasa, mampu menghancurkan sekaligus mencipta. Para mistikus dari semua tradisi selalu mengetahuinya. Saat Yohanes dari Salib berbicara tentang malam gelap jiwa, saat Tuhan seolah meninggalkan kita dan semua kepastian sirna. Sant Teresa dari Avila berbicara tentang sengsara cinta, betapa pertemuan dengan Tuhan bisa begitu intens hingga terasa seperti akan membunuh kita. Ini bukan spiritualitas masokisme, ini kejujuran, ini pengakuan bahwa transformasi nyata dan mendalam memerlukan kematian ego sebagaimana yang kita kenal.
Teks-teks apokrif ini, dengan menunjukkan sisi gelap kuasa ilahi, mempersiapkan kita pada realitas itu. Mereka mengingatkan kita bahwa jalan spiritual bukan jalan setapak yang indah di taman bunga. Ia adalah perjalanan di padang gurun, turun ke neraka pribadi, konfrontasi dengan semua yang kita tekan, semua yang kita takuti. Tapi, dan ini tapi yang besar, mereka juga menunjukkan transformasi. Sebab Yesus kecil tidak tetap dalam keadaan kuasa destruktif itu. Secara bertahap, dalam narasi yang sama, kita melihat dia belajar, dewasa, dan berubah. Dia mulai menyembuhkan, membangkitkan, menolong. Dia belajar mengarahkan kuasanya untuk melayani. Progresi ini sangat berarti. Ini menunjukkan pergerakan dari kuasa mentah menuju kuasa yang diarahkan oleh kasih dan belas kasihan. Inilah gambaran proses pendewasaan spiritual. Jalan yang harus kita tempuh jika ingin mengintegrasikan kekuatan-kekuatan dalam diri tanpa hancur karenanya, atau tanpa menghancurkan orang lain. Dan ini membawa kita pada pertanyaan praktis yang paling penting. Jika jalan spiritual memang penuh bahaya dan rahasia, bagaimana kita bisa memulainya dengan aman? Bagaimana kita bisa menemukan Yusuf dan Maria bagi jiwa kita sendiri? Fungsi yang mengandung dan membimbing kita dalam proses transformasi yang berisiko ini. Jadi, setelah menyusuri lorong-lorong tersembunyi dari teks-teks apokrif ini, setelah bertemu dengan Yesus kecil yang penuh paradoks, pencipta sekaligus penghancur, murid sekaligus guru, kita sampai pada pertanyaan yang paling personal. Apa artinya semua ini bagi hidup saya? Kisah-kisah ini bukan sekadar artefak sejarah yang aneh. Mereka adalah cermin. Di dalamnya, kita bisa melihat bayangan dari perjalanan spiritual kita sendiri. Kita semua, dalam arti tertentu, adalah anak-anak rohani. Kita membawa potensi ilahi yang belum sepenuhnya berkembang, kekuatan yang belum terkelola dengan baik, dan sisi bayangan yang kadang menakutkan. Yesus kecil dalam teks-teks ini adalah representasi simbolis dari tahap awal perjalanan itu. Lalu, bagaimana kita memulai? Berikut adalah beberapa prinsip yang bisa menjadi peta, terinspirasi dari simbol-simbol yang telah kita jelajahi. Pertama, belajar mendengarkan dunia batinmu. Mimpi, fantasi, intuisi, tiba-tiba, simbol yang muncul berulang, itu semua adalah bahasa yang digunakan ketidaksadaranmu untuk berbicara. Jangan abaikan sebagai omong kosong. Mulailah catat mimpi-mimpimu. Renungkan gambar-gambar yang muncul. Seperti Yesus kecil yang memahami misteri huruf, kita pun diajak untuk memahami alfabet dari jiwa kita sendiri. Kedua, akui bahwa kamu memiliki kekuatan. Setiap kita punya kuasa, kata-kata yang bisa melukai atau menyembuhkan, kecerdasan yang bisa memanipulasi atau mencerahkan, kreativitas yang bisa membangun atau menghancurkan. Seperti Yesus kecil dengan burung pipit tanah liatnya, kita memiliki kemampuan untuk menciptakan kehidupan, memproyeksikan visi, memulai proyek, membangun hubungan. Namun, seperti kisah kutukan yang mematikan, kekuatan itu juga bisa merusak jika digunakan tanpa kesadaran. Tantangannya adalah belajar mengelola kekuatan itu dengan tanggung jawab dan mengarahkannya untuk melayani kehidupan, bukan ego. Ketiga, terima bahwa proses ini membutuhkan waktu. Tidak ada jalan pintas menuju kedewasaan spiritual. Seperti Yesus yang bertahun-tahun hilang dari catatan sejarah untuk tumbuh dan belajar, kita juga perlu melalui tahap-tahap perkembangan yang tidak selalu terlihat gemilang. Krisis, kegagalan, dan periode kegelapan seringkali adalah bagian penting dari proses inkubasi, saat sesuatu yang baru disiapkan jauh di dalam diri. Keempat, carilah komunitas atau pembimbing. Sangat berbahaya melakukan perjalanan ini sendirian. Dalam teks apokrif, kehadiran Maria dan Yusuf penting sebagai wadah yang mengandung dan membimbing kekuatan Yesus yang masih liar.
Dalam hidup kita, wadah itu bisa berupa terapis, komunitas spiritual, teman seperjalanan, atau tradisi kebijaksanaan yang memberi struktur. Mereka membantu kita menafsirkan pengalaman kita, mengingatkan kita ketika tersesat, dan memberikan ruang yang aman untuk bertumbuh. Kelima, junjungilah kerendahan hati. Ini adalah pelajaran dari kegagalan guru Zakheus. Kebijaksanaan sejati seringkali justru datang ketika kita mengakui bahwa kita tidak tahu. Kerendahan hati menjaga kita dari spiritualitas yang arogan, perasaan bahwa kita lebih tercerahkan atau memiliki akses eksklusif kepada kebenaran. Ingatlah paradoks sentralnya. Ya, ada benih ilahi dalam dirimu, tapi kamu juga sepenuhnya manusia, dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Spiritualitas yang sehat hidup dalam ketegangan kreatif antara kedua kutub ini. Pada akhirnya, teks-teks apokrif ini mengajak kita untuk membaca hidup kita sendiri sebagai Injil yang tersembunyi. Setiap pengalaman, penderitaan, kegembiraan, dan mimpi kita adalah halaman-halamannya. Masa kecil kita dengan luka dan keajaibannya adalah bab tentang kekuatan yang mulai bangun. Krisis kita adalah bab tentang berhala yang runtuh. Momen belas kasih kita adalah bab tentang kuasa yang belajar melayani. Yesus kecil dari narasi-narasi yang terpinggirkan ini bukanlah figur yang harus kita sembah dari jauh. Dia adalah simbol arketipal yang hidup, gambaran dari potensi tertinggi kita yang masih dalam proses, yang masih belajar, yang masih berjuang untuk mengintegrasikan terang dan bayangan. Dia mengingatkan kita bahwa bahkan Sang Ilahi ketika menjadi manusia harus melalui jalan pertumbuhan. Dan itu adalah kabar baik. Itu berarti perjalanan kita dengan segala ketidaksempurnaannya bukanlah bukti kegagalan, melainkan bukti bahwa kita sedang hidup, sedang bertumbuh, sedang menjadi. Perjalanan menyelami teks-teks tersembunyi ini mungkin berakhir di sini. Tapi perjalananmu untuk menulis Injil hidupmu sendiri dengan segala keunikan, rahasia, dan kemuliaannya baru saja dimulai. Mulailah dengan satu langkah sederhana, diam sejenak dan dengarkan bisikan dari dalam. Mungkin dari sanalah segalanya akan mulai terbuka.